Pada kesempatan kali ini kami akan membahas anime Spy X Family episode 4. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode 4 ini berjudul Meimonko Mensetsu Shike atau The Prestigious School Interview, yang artinya wawancara sekolah bergengsi. Scene dibuka yang memperlihatkan keluarga Forger sudah bersiap-siap untuk pergi ke Akademi Eden dan persiapan oke. Bahkan ketika sampai, Anya tidak takut lagi kerumunan seperti sebelumnya. Sepertinya Anya sudah berlatih dengan keras. Setelah berjalan, Lloyd dan Yor pun sadar bahwa mereka sedang diawasi, yang dimana mereka yang mengawasi adalah tenaga pengajar di Akademi Eden, yang tampaknya sedang menilai keluarga yang datang ke akademi ini, yang artinya dari awal ujiannya sudah dimulai. Kita juga diperkenalkan karakter baru yang bernama Henry Henderson. Ia adalah guru sejarah dan kepala asrama di Asrama 3, Cecil Hall di Eden Academy. Ia mempunyai fetis elegan atau anggun. Ia melihat orang dari sikap elegannya, si paling elegan. Hingga akhirnya ia melihat keluarga Forger, yang membuatnya kaget. Keluarga Forger melakukan hormat pada bapak pendiri sekolah. Ya, ternyata ini adalah saran dari Lloyd untuk bersikap menjadi orang yang ideal. Sedangkan Yor tak tahu siapa orang ini, tapi hanya malah ngatain kepala botak dari patung tersebut. Itu membuat Henry sangat amat kagum melihat mereka sangat elegan. Lanjut, keluarga Forger pun melanjutkan perjalanannya hingga dipilah di pintu masuk aula, yang artinya keluarga Forger lolos dalam tahap ujian 1. Selanjutnya, ujian pun diperlihatkan seorang anak kecil yang terjebak di selokan dan tanpa babi bu. Lloyd menyelamatkan anak tersebut dari selokan dengan pakaian dan sepatunya yang kotor akibat air tersebut. Ini membuat Henry kecewa karena pakaian kotor tak akan diizinkan masuk ke akademi. Namun di luar dugaan, keluarga Forger sudah menyiapkan pakaian ganti hingga mereka kembali baru lagi. Itu membuat Pak Henry kumat lagi dan berkata smart dan elegan. Selanjutnya di luar dugaan, binatang dari rumah penangkaran lepas. Dan ternyata ini bukanlah ujian yang direncanakan Pak Henry. Yang jelas ini membahayakan para peserta ujian, termaksud anak-anak mereka. Dan di suatu keadaan, Lloyd berhasil menyelamatkan anak dari Menteri Keuangan. Itu membuat baju Lloyd sobek akibatnya. Dan juga Anya kumat lagi karena kepanikan besar ini. Dan selagi mereka di sana, gerombolan sapi datang menuju ke arah mereka. Lloyd awalnya ingin menghentikannya dengan pistol yang ada di kopernya. Tapi tiba-tiba Yor menitipkan Anya dan sis. Dengan teknik membunuh Yor dan mengenai titik lemah sapi tersebut, ia berhasil menumbangkannya dengan secepat kilat hingga sapi tersebut tak dapat bergerak lagi. Itu membuat Lloyd dan Anya ketakutan secara alami. Ternyata ibu juga sangat menakutkan ya. Dan akhirnya Yor beralasan lagi kalau itu adalah teknik akupuntur. Dan sesuai penjelasan kami pada episode 1 sebelumnya, kalau kemampuan Anya juga bisa membaca pikiran hewan, termaksud sapi, dan ia tahu sapi itu ketakutan, hingga ia menenangkannya, dan sapi dan gerombolan hewan lainnya pun pulang ke kandangnya. Ini membuat Pak Henry yang melihatnya kumat lagi fetis elegannya, dan menghampiri keluarga Forger karena sangat kagum pada mereka, dan memberitahu bahwa ujiannya akan ditunda hingga situasinya mereda. Jadi keluarga Forger boleh pulang dulu. Dan juga keluarga Forger dinyatakan lulus dari penilaian awal. Tapi ngagaknya, lagi-lagi Lloyd sudah menyiapkan set pakaian lagi hingga bisa mengganti pakaian dan mengikuti ujian selanjutnya. Lanjut, entah bagaimana Lloyd sudah memasang penyadap di ruangan wawancara hingga ia bisa mendengar sesi tanya jawab di dalam ruangan tersebut. Dan baru kali ini juga Lloyd merasa tegang dari misi-misi sebelumnya. Dan itu membuat Anya tegang karena bisa membaca pikiran Lloyd. Sesi wawancara pun dimulai dari bapak yang bernama Walter Evans. Ia adalah seorang pria berusia 59 tahun. Ia adalah guru bahasa Inggris dan kepala rumah asrama 5, Malcolm Hall di Eden Academy. Dianggap sebagai sosok yang lembut, dapat diandalkan, konservatif, dan sangat disukai oleh murid-muridnya.
dengan pertanyaan awal yaitu tentang hubungannya dengan istri barunya yaitu Yor. Dan Lloyd pun menceritakannya mulai dari pertemuannya hingga melamarnya. Begitu pula dengan Yor yang menjawab bahwa Lloyd merupakan orang yang baik dan memahami keadaannya. Selanjutnya mulut yang tak bisa direm ini bernama Murdoch Swan. Ia adalah seorang pria berusia 47 tahun. Dia adalah guru ekonomi dan kepala asrama 2 Clean Hall di Eden Academy. Dia adalah putra satu-satunya dari mantan kepala sekolah Eden Academy. Istrinya mengajukan gugatan cerai sebulan sebelum wawancara penerimaan Akademi Eden, di mana memenangkan hak asuh penuh atas putri satu-satunya mereka. Dengan pertanyaan selanjutnya, kenapa ia tertarik memasukkan anaknya di Akademi Eden? Dan Lloyd pun menjawab dengan sangat bagus bahwa sekolah ini memiliki tenaga pengajar yang berkualitas dan hal sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, orang tua mereka harus menjabarkan kelemahan dan kelebihan putri mereka. Dan Lloyd pun menjawab bahwa Anya punya kelebihan yaitu punya rasa keingintahuan yang tinggi. Dan kelemahannya adalah suka ikut campur dan pilih-pilih makanan. Tapi di suatu sisi Lloyd juga heran dan kagum dengan kepekaan Anya yang seakan bisa membaca pikiran. Itu membuat Anya kaget apakah kemampuannya akan ketahuan. Sekarang giliran Yor menjawab dengan sangat lembut sesuai instruksi Lloyd sebelumnya. Hingga ketika ditanya soal makanan, Yor tak bisa menjawab karena memang ia tidak pandai masak. Dan berbalik, Lloyd lah yang menyediakan makanan untuk Anya. Yaps, terjadi lagi karakter seperti Yor dan A. Dua karakter yang cukup cakep namun tidak memiliki kemampuan memasak. Alias itulah kelemahan mereka. Ini membuat Murdoch merosting keluarga ini lagi karena keluarga apa yang istrinya tidak bisa masak. Tapi Lloyd berusaha menjelaskannya dengan tenang tanpa terpancing emosi. Selanjutnya pertanyaan untuk Anya soal nama dan alamatnya. Dan Anya pun menjawab sesuai yang ia pelajari sebelumnya. Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang akan dilakukan Anya begitu bersekolah? Dan Anya kebingungan menjawabnya. Hingga akhirnya ia membaca pikiran ayahnya dan secara keceplosan menyebut akan membongkar habis rencana bos organisasi. Tapi untungnya Lloyd pintar dan berkata bahwa Anya punya ambisi untuk menjadi bos seperti kepala sekolah. Pertanyaan selanjutnya, usaha apa yang diperlukan untuk menjadi sehebat beliau atau kepala sekolah? Tapi Anya menjawab sesuai anime mata-mata yang ia nonton. Dan kocaknya Pak Henry mengira ini sangat elegan. Pertanyaan selanjutnya, apa pekerjaan ayahmu? Dan Anya hampir keceplosan bilang mata-mata, tapi diplesetin jadi mata pencariannya adalah dokter. Dan ibunya sangat baik, tapi kadang bikin takut. Dan Anya pun memberi nilai orang tuanya 100, nilai sempurna, dan ingin selalu bersama mereka. Hingga Pak Murdoch berulah lagi dengan bertanya siapa yang lebih baik antara mamah baru dan mamah lamanya. Ini membuat Lloyd waspada karena bisa saja masa lalu Anya suram hingga berada di panti asuhan. Dan ya, Anya menangis karena mengingat masa lalunya. Ini membuat Lloyd berusaha tenang dan Yor dengan amarah pembunuhnya mulai bangkit. Tapi di luar dugaan, Lloyd udah di puncak emosinya dan berusaha memukul Pak Murdoch. Dan ternyata yang terkena hanyalah nyamuk dan membuat meja di sana remuk. Dan Pak Murdoch yang ketakutan akibatnya. Lloyd pun berusaha pergi karena kecewa dengan pihak sekolah yang menginjak-injak perasaan anak. Ini membuat Pak Murdoch Swan marah-marah nggak jelas padahal dia yang mulai duluan. Dan Pak Henry yang mencoba membela Pak Lloyd. Dan boom, akhirnya Pak Murdoch kena jotos juga tepat di mukanya berkat Pak Henry. Pada malam harinya keluarga Forger merenung dan berpikir pasti tidak akan lulus. Bahkan Anya merasa bersalah karena kurang berusaha. Dan perasaan Anya sebenarnya adalah ingin bersekolah karena misi ayahnya juga. Semuanya akan gagal, walaupun kemungkinan sangat kecil untuk lulus. Dan menurut Anya, bapak kacamata dan setengah kacamata orangnya sangat baik dan percaya bahwa mereka akan mendukungnya. Dan akhirnya juga Lloyd pun kembali percaya diri dan akan berusaha lagi. Tapi baru saja bersulang, foto keluarga mereka tiba-tiba jatuh. Ini cukup horor, apakah pertanda buruk ke depannya? Dan selesai. Ya, bagaimanakah kelanjutannya? Dari preview episode selanjutnya sih, Lloyd dan Yor sedang bertengkar. Apakah ini pertanda buruknya? Kita nantikan saja.
Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.